dan kita mohon pertolongannya. Seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa-jiwa kita, dari segala kejelekan amaliah-amaliah kita. Barang siapa yang telah diberikan petunjuk jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberi petunjuk. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam bagi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya. Mujahidah-mujahidah yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bisa bertemu Maya di pertemuan pertama kajian ketahanan keluarga yang digagas oleh Bina BMB ya, BMB khusus untuk bidang divisi ketahanan keluarga Kabupaten Subang. Dan ini adalah kajian pertama yang diluncurkan dan mudah-mudahan akan bisa berlanjut dengan agenda-agenda yang lainnya. Baik, selamat datang Bapak Ketua BPD BMB, Bapak Agus Harsanto, kemudian Ibu Rifka sebagai Ketua Kajian Divisi Ketahanan Keluarga, dan teman-teman dari seluruh penjuru Subang. Untuk pembicara Bu Erika belum bergabung, nanti insya Allah sebentar lagi akan bergabung beliau. Baiklah, kita mulai saja acara kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan buka acara kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran agar Allah memberikan keberkahan kepada acara kita sampai nanti berakhir acara ini. Mangga Ella dipersilahkan. Teh Ella, punten masih di mute ya. Suaranya belum terdengar, Teh Ella. Suaranya belum, Teh Ella, punten. Masih di mute. Ya. Sudah kedengeran? Sudah, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ella, punten suaranya hilang lagi. Lebih dekat, meren. Belum terdengar, Teh. Belum terdengar. Halo? Halo, iya. Mangga. Udah? Mangga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Suaranya hilang lagi, Teh. Ya, Teh. Ya, Halo? ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Kayak gambar dede. والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah Teh Ella yang sudah membacakan kalam Allah. Mudah-mudahan dengan diawali bacaan kalamullah, acara kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Ketahanan Keluarga DMB, Bina Masyarakat Berdaya, Ibu Hajah Rifka Humaida. Tafadhol Bu Rifka, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat fillah rahimakumullah. Wabil khusus saya sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Agus ya yang berkenan juga membantu kita pada hari ini. Nanti kita dengarkan juga ya pengarahan dari beliau. Akhwatillah rahimakumullah, saya diamanahi menjadi Ketua Ketahanan Keluarga Subang ya pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah agenda-agenda kita pada ranah menjadikan keluarga-keluarga semuanya ya, keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga masyarakat sakinah, mawadah, warohmah ya. Jadi intinya agenda-agenda nanti yang sama-sama bisa kita sharing ya, kita sama-sama juga laksanakan, siapapun boleh ya request ingin melakukan kegiatan apa ya. Intinya selain sifatnya keluar ke masyarakat, pembenahan, juga kita lakukan ketahanan-ketahanan ya di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi bisa berupa parenting ya, workshop atau konsultasi ya juga boleh. Insya Allah ada beberapa teman-teman ya di tim ketahanan keluarga yang bisa ya menjadi konselor, dan kita juga bisa kerjasama dengan yang lainnya karena biasanya masalah-masalah di dalam keluarga itu pasti adanya dan sejognya butuh penyelesaian yang segera gitu ya. Seperti itu mungkin perkenalan dari saya ya untuk umat yang bisa hadir pada kali ini. Ditunggu masukan-masukannya ataupun usulan-usulan ya untuk kedepannya ya. Yang pasti kita semua di sini bersama-sama ya membangun keluarga agar bisa sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih atas perhatiannya dan juga untuk Ustazah Erika ya, Masya Allah, Alhamdulillah walaupun mendadak ya ngubunginnya, beliau berkenan ya untuk bersama-sama dengan kita. Berharap sih nanti masuk jadi tim konsultannya.
Amin. Konsultan Mudah-mudahan. ketahanan keluarga. Insya Allah beliau maulah udah ditodong. Jazakillah khair Bu Erika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Rifka. Jadi teman-teman semua, jadi insya Allah untuk ke depan lembaga baru kita Bina Masyarakat Berdaya itu salah satu divisinya itu adalah ketahanan keluarga. Yang insya Allah ke depan tadi seperti disebutkan oleh Bu Rifka, kita akan memiliki beberapa program-program untuk memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat Subang. Dan jika ada dari teman-teman ada yang mau mengusulkan program-program untuk meningkatkan ketahanan keluarga kita, mangga nanti disampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini nanti ada ya Bu ya. Nanti ada ya Bu ya. Ada khusus. Insya Allah. Ya. Maka selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BMB di Subang, yaitu Bapak Agus Harsanto. Kepadanya kami persilakan. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ibu-ibu yang luar biasa, ustadzah, dan sekian banyak profesi dari ibu-ibu. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, satu lembaga baru yang berdiri dari tanggal 30 Maret ini bisa mengadakan acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini di hari Ramadan, tempat di mana kita apapun menjadi satu amal yang berlipat gitu, dan mudah-mudahan acara ini adalah acara yang juga Allah catat sebagai amal berlipat bagi semua hadirin semua di sini dan akan memberatkan timbangan kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Wabil khusus kepada Ustadzah Erika yang berkenan mengisi acara ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Rifka, penodong gitu ya. Atur nuhun parantos berkenan untuk bergabung dan memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Juga kepada panitia semua, Bu Rifka, kemudian Bu Dede dan sebagainya, yang kemudian bisa menyelenggarakan acara ini dalam waktu yang singkat. Izinkan saya memperkenalkan yayasan, ini kesempatan yang berharga bagi yang baru barangkali BMB itu apa, Bina Masyarakat Berdaya. Tadi saya sampaikan berdiri memang 2021 ini baru 30 Maret. Sebagaimana namanya, Bina Masyarakat Berdaya ini filosofi. Jangan ada dikasih di grup ya pertanyaan. Ya. Jadi Bina itu adalah pekerjaan dari yayasan ini, melakukan pembinaan. Masyarakat itu adalah objeknya siapa, ya terutama di kalangan pengurus dan anggota, umumnya kepada masyarakat Subang semua. Jadi kegiatannya diobjekkan untuk semua masyarakat lapisan di Kabupaten Subang. Targetnya apa? Agar supaya kita bisa masyarakat Subang dengan usaha kegiatan pembinaan dan sebagainya itu mampu kemudian menjadi berdaya sebagaimana target dari pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk mewujudkan Subang Jawara. Nah, kegiatan pemberdayaan itu adalah dalam rangka ikut mensupport kegiatan pemerintah dan cita-cita masyarakat Subang.
tentu tujuan-tujuan ini tidak akan bisa terwujud ya, kecuali memang semua lapisan harus bergerak. Oleh sebab itu, salah satu sayap kegiatan dari Bina Masyarakat Berdaya ada bidang humas yang nanti akan mengelola hubungan kemitraan dengan semua lembaga yang ada di Subang yang berkenan untuk ikut sama-sama bergerak dan berkontribusi untuk masyarakat Subang. Jadi nanti bisa diumumkan juga bagi yang hadirin ketika ada satu kegiatan yang ingin melibatkan BMB dalam rangka kegiatan pemberdayaan, bisa nanti menghubungi kepada untuk saat ini bisa kontak personnya terhadap panitia, nanti akan disambungkan dengan pengurus BMB yang lain. Dalam waktu dekat insya Allah ini bagian dari bidang dakwah profesional di bulan Mei akan mengadakan kegiatan seminar pemberdayaan ekonomi. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan salah satu narasumber yang merupakan sebuah perusahaan yang sukses dalam rangka menjalin hubungan antara UMKM dengan para pengusaha, dibantu dengan kegiatan marketing digital. Dan ini luar biasa, artinya bagaimana mengkolaborasikan UMKM yang mungkin hanya baru 2 orang gitu yang jualan produk home industry dan sebagainya. Itu diajari, dipelajari, diberikan pemahaman tentang bagaimana mendapatkan permodalan, bagaimana untuk melakukan digital fundraising, bahkan dibuatkan networking. Dan rupanya di Bandung ini cukup sukses perusahaan ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan acaranya segera bisa dilaksanakan. Ini juga nanti bisa disampaikan ke masyarakat. Siapa tahu di antara ibu-ibu juga ada yang sudah mulai merintis UMKM, mari bergabung bersama kegiatan itu. Nah, kegiatan sejenis yang lain dari Bina Masyarakat Berdaya tentu juga masih banyak ya, bagaimana memberikan pelatihan kepada anak-anak berkaitan dengan masalah life skill bagi mereka dan sebagainya. Doakan kami dari Bina Masyarakat Berdaya bisa semakin punya kemampuan untuk melayani masyarakat sehingga kita benar-benar bisa berkontribusi bagi masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi-pagi dari bidang ketahanan keluarga, Ibu Rifka, alhamdulillah bisa mengadakan ini satu kegiatan yang penting bagi kita semua. Bagaimana mengelola kita sebagai penanggung jawab di keluarga, ibu-ibu dan mungkin sebetulnya bapak-bapak juga membutuhkan. Ini karena temanya adalah fikih Ramadan ya bagi wanita ya tentu yang hadir tentu pasti ibu-ibu. Dan selamat bagi panitia dan semua hadirin semua agar supaya acara ini bisa bermanfaat dengan baik dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erika. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan menjadi amal soleh. Itu saja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Agus yang sudah menyampaikan sambutan di acara perdana kajian ketahanan keluarga Bina Masyarakat Berdaya. Mudah-mudahan ini adalah awal dari langkah lembaga baru yang insya Allah akan segera melaksanakan program-program untuk masyarakat di Subang. Baiklah, Ahwati Fillah, sepertinya Bu Erika sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Dede, punten, panginten beliau bisa dijadikan co-host. Nah, sebelum mulai, kita akan perkenalkan dulu beliau. Sudah muncul? Ya.
Wilujeng Sumping, selamat datang Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ini Bu Erika yang alhamdulillah katanya meski ditodong, alhamdulillah bersedia untuk hadir hari ini bersama kita. Jazakillah Bu. Iya, Ini Bu Erika atau Bu Dewi Bu dipanggilnya Bu biasanya? terserah apa gitu. aja boleh. Mau Teteh, mau Umi, mau Ibu, Erika, Dewi sama aja. Oh iya, mohon. Jadi teman-teman semua, ini adalah kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau itu adalah Bu Erika Suryani Dewi. Jadi bisa Umi, bisa Bunda, bisa Teh Erika, bisa Teh Dewi, ya Bu ya. Mangga. Beliau lahir di Jakarta tanggal 12 April 1971. Nomor HP beliau ada 2 ya, bisa dilihat. Ikannya juga sudah ada dengan status menikah, 6 orang anak dan 2 cucu. Aduh, subhanallah Bu, udah punya cucu Bu. Padahal sepertinya usianya beda 2 tahun dengan saya Bu ya, Ibu udah punya cucu. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian Ya, ngeblur itunya tulisannya tidak terlihat. ya, Anda bacakan saja ya teman-teman mungkin ya. Kita lanjutkan ya. Alamat beliau di Jalan Bangka 8, nomor 36, Pela Mampang, Mampang Perapatan. Ini Depok kalau nggak salah ya. Atau Jakarta Bu ini? Jakarta Teh. Di Jakarta, di Mampang Perapatan Jakarta. Amanah online beliau adalah pengisi kajian MKFM DT Bandung, kemudian ketua komunitas Kotaku, kajian fikih online di beberapa komunitas, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian amanah offline-nya, jadi kalau sekarang sudah online dan offline ya Bu ya. Beliau adalah ketua komunitas Kotaku, ini adalah komunitas pencinta Al-Quds, dan beliau saat ini bekerja sebagai dosen tafsir hadis di STIDDI Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga pembimbing haji dan umroh dari Sabita Travel, MK Travel, dan Cordova Travel. Beliau juga masuk di tim Asatizah DT Darut Tauhid ya, Bandung, Jakarta, dan Batam. Kemudian Daiyah, Mubaligoh, Perkantoran, dan Majelis Taklim di Jabodetabek dan Indonesia. Subhanallah ya, aktivitasnya jadi malu deh. Beliau juga bergerak di bidang dakwah, khusus di bidang tafsir, hadis, dan fikih. Beliau juga memiliki usaha sebagai owner ya, Sabita Travel. Ini adalah travel haji, umroh, Islamic tour, domestik, dan internasional. Kemudian beliau juga owner Sabita Travel ini bergerak di bidang spesialisasi jasa haji dan umroh, memfasilitasi manasik yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pendidikan beliau ini S1 dan di S2-nya di International University of America, Khartoum, Sudan. Subhanallah ya, jadi dari Sudan. Jadi pas sekali kita Bu Rifka meminta Bu Erika ini untuk memberikan kajian fikih ya, karena memang ya subhanallah ya, ilmu beliau sudah sangat mumpuni sekali. Dan beliau memiliki moto untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, bismillah, demikian biodata dari pemateri kita hari ini, Bu Erika. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita untuk bisa menerima apa yang akan beliau sampaikan. Baik, kita langsung saja Bu Erika, tafadhol untuk bisa memulai materinya. Tafadhol, mangga Bu. Nuhun, jazakillah khairan Bu Dian. Ya, ini dipanggilnya Bu Dian, Bu Sari. Bu Dian. Bu Dian. Masya Allah, di Subang banyak Dian ya. Iya. Banyak Teh Dian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini mungkin kalau kita bilang rada terlambat, ya semoga sih nggak terlambat ya bahas fikih puasa. Harusnya mah sebelum Ramadan ya, tapi nggak apa-apa. Tapi bagus terlambat daripada tidak sama Daripada tidak ya sekali. Bu. Daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah hari ke-12, insya Allah kalau Allah SWT berkenan memberikan kita karunia-Nya sampai akhir Ramadan 18 hari lagi, maka itu waktu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin. Apalagi ini muslimah. Muslimah ini banyak sekali peluang dan potensinya karena langkahnya saja sudah dijanjikan surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu ya. Sama ada yang udah jadi ibu atau yang belum jadi ibu, yang masih single atau double dan triple, semuanya punya peluang yang sama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting buat kita memang untuk mempersiapkan diri. Yang sudah berlalu sama seperti yang dikerjakan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim, yang berlalu dari Ramadan tangisi. Tangisi dalam artian belum tentu diterima gitu ya. Yang berlalu harus ditangisi dan difikirkan gimana caranya untuk mengcover yang kalau nggak diterima. Nah, berarti kan harus mujahadah ke 18 hari berikutnya ya, atau 17 hari berikutnya tergantung nanti Ramadannya 29 atau 30 hari ya. Jadi memang kalau disebut fikih siyam muslimah nggak terlalu beda sebenarnya, kecuali perbedaan kita bagi yang masih aktif haidnya maka dia ada haid tentunya. Jadi libur puasa dan sholatnya, hanya libur puasa dan sholatnya. Yang lainnya mah nggak libur harusnya gitu ya. Maka kadang-kadang kita merasakan kalau udah haid libur segala ya. Sampai nggak zikir, makan nggak doa, tidur nggak doa, nggak wudhu. Nah ini yang bahaya. Sehingga penting sekali buat kita untuk tetap memahami ya fikih siyam muslimah, khusus di antara kita biasanya ada keriuhan di dalam rumah ya dengan anak-anak yang masih lucu-lucu gitu ya. Kalau kata orang Jakarta mah masih halus-halus, masih kecil-kecil rata gitu ya. Ya rata-rata kalau anak muslimah, akhwat kita mah rata-rata anaknya lebih dari satu ya. Namanya gitu. Jadi apalagi bulan Ramadan, bulan barakah, bulan takwa, ya syahrul mubarak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini di mana-mana selalu disebutkan ayat ini dan menggandengkan bahwasanya perintah puasa la'allakum tattaqun, tujuannya untuk membentuk pribadi takwa. Makanya harus difahami juga esensi puasa itu apa. Asyam, puasa itu esensinya adalah al-imsak. Al-imsak dengan sebenar-benar pengertian, bukan imsak ala orang Indonesia, 10 menit sebelum azan subuh gitu ya. Itu kalau al-imsak itu sebenarnya adalah menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan segalanya. Jadi yang ditahan bukan cuma tidak makan, tidak minum ya. Kalau puasa itu tidak makan, tidak minum dan tidak hubungan suami istri, maka orang-orang fakir miskin semuanya bertakwa. Ya, tapi ternyata banyak yang fakir miskin justru kenapa dia berzina? Alasannya lapar. Banyak yang mencuri alasannya lapar ya. Tidak makan, tidak minum, sudah berhari-hari makanya mencuri. Jadi ternyata bukan laparnya saja, lapar dan haus tidak membentuk pribadi takwa. Kalau tidak diiringi dengan ya pengertian puasa yang sebenarnya, yaitu imsak, menahan, menahan apa? Menahan mata, menahan telinga, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki dan menahan hati dan pikiran dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi teh puasa tuh kayak gitu susah ya? Memang susah. Makanya spesial balasannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan satu kabar tentang hadis qudsi yang Allah SWT mengatakan, kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, oleh manusia itu langsung lari buat dirinya pahalanya. Kalau diterima Allah langsung dapat. Ya, sedekah 1 dibalas 10 kali, minimal 10 kali lipat. Salatnya, puasanya, salatnya buat dia pahalanya. Sedekahnya buat dia pahalanya gitu ya. Apalagi hajinya, umrohnya buat dia pahalanya. Tapi kalau puasa, kata Allah SWT, buat dia tapi rahasia. Innahu li, itu buat aku kata Allah. Jadi kayak persembahan spesial. Wa ana ajzibi, dan aku akan balas tapi nanti rahasia. Karena yang namanya puasa itu harus dilihat dari berbagai sisi. Ya, jadi penilaiannya puasa itu bukan cuma kayak kita menilai seseorang nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, selesai. Tidak. Tapi apakah dia bisa tidak marah-marah? Dia bisa nggak melotot-melotot gitu ya? Dia bisa nggak bergibah? Apakah dia bisa tidak mendengarkan sesuatu yang lagaw? Ya, yang sia-sia saat puasanya. Dia tidak bergunjing, dia tidak berbohong, dia tidak memukul, dia tidak mencubit gitu ya.
Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu biasanya ujiannya anak-anak gitu ya. Nah, jangan marah nih, mama lagi puasa nih. Mamanya nggak ngomong nih, mama nggak mau ngomong, nyubit aja sama ya. Artinya nggak ngomong tapi nyubit, melintir sama. Jadi memang itu yang harus dipertanyakan mutu puasanya. Sehingga kalau Umar bin Khattab mengatakan puasa itu menahan. Orang yang tidak bisa menahan lisannya, kata Umar bin Khattab, batal puasanya. Kalau batal konsekuensinya qadha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak batal wahai Umar, hanya hilang pahala puasanya. Apa bedanya? Sama, cuman yang satu kodok, yang satu enggak gitu aja gitu ya. Yang satu kodok, yang satu tidak. Tapi sama-sama enggak dapat apa-apa selain lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak ya orang yang puasa enggak dapat pahala, enggak dapat ampunan, enggak dijanjikan surga, enggak jadi orang bertakwa, dia hanya dapat lapar dan haus semata. Karena enggak jaga rambu-rambu puasanya, karena yang dipuasakan cuman perutnya. Matanya tidak, lisannya tidak, terutama lisan ya. Lisannya tidak, kemudian telinganya tidak, tangannya, kakinya ya. Jadi penting buat kita memang mempuasakan semua, termasuk mempuasakan hati ya. Sehingga ini mohon maaf ya backgroundnya laut, karena udah lama nggak kemana-mana. Udah lama di lockdown ya, jadi kangen sama laut. Mungkin laut yang Masya Allah sangat indah, kita sampai hari ini masih susah untuk jalan-jalan dan sebisa mungkin tidak kemana-mana dulu ya, kayaknya peningkatan kasus COVID-nya lagi lumayan ini ya di berbagai daerah. Qadarullah. Jadinya saum Ramadan di dalam musim panas itu pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena panas. Dan sekarang di dalam musim wabah. Sama, pahalanya juga berlipat ganda. Karena kita harus sabar ya. Udah sabar, nggak makan, nggak minum, nggak marah. Nggak boleh kemana-mana gitu kan ya, itu luar biasa. Apalagi kalau kayak Akhwat kan tipenya jarum super ya, jarang di rumah suka pergi gitu. Ya pergi untuk berbagai kegiatan tentunya. Jarang di rumah suka pergi. Ditahan di rumah tuh kayaknya ada aja sesuatu yang, aduh bikin banyak Akhwat-akhwat yang konseling cuman isinya nangis. Ustazah, saya butuh me time. Hah? Akhwat butuh me time, heeh. Butuh sendiri. Biasanya kan suami di luar, anak di luar, saya tuh nyaman di rumah sendiri. Sekarang mereka di rumah semua, Ustazah. Nah, itu harusnya malah nggak masalah ya. Itu membuat kita seharusnya semakin dekat. Kondisi saat ini bukan jadi semakin jauh. Malah kayaknya keberadaan mereka kok jadi kendala. Oh, jangan sampai ya. Harusnya nikmat, nyaman ada mereka semua di dekat kita. Cuma itu sekali lagi memang kebersamaan itu adalah fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Aku jadikan kebersamaan kalian ya. Keberadaan kalian yang satu dengan yang lain adalah bahan ujian, fitnah. Kalian sanggup sabar atau tidak? Khususnya di bulan suci Ramadan ya. Yang jarang ketemu aja kadang-kadang Ramadan ujiannya pengen marah. Apalagi yang ketemu tiap hari. DL ya, dia lagi gitu ya. Jadinya dia lagi ke kamar dia, ke dapur dia, di ruang makan dia ada dia semua. Harusnya sabar ya. Dan puasa harusnya bisa membentuk pribadi takwa. Apa sih takwa itu? La'allakum tattaqun. Takwa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut ya. Kalau sudah taat harusnya takut. Apa bedanya takut sama singa sama takut sama Allah? Kalau takut sama singa menjauh dari singa. Tapi kalau takut sama Allah, menjauh atau mendekat? Harusnya mendekat. Ya itu perbedaannya. Antara al-khauf dengan al-khasyah. Ya, jadinya al-khauf dan al-khasyah. Dan literatur ayat banyak yang mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk yang takut tapi pakai bahasa khauf, ya. Jadinya ada juga yang pakai bahasa khasyah. Ya, yang khasyata, jadi ketakutan yang khasyah. Jadi ternyata bahasanya kalau untuk Allah ada khauf, ada khasyah. Tapi kok khauf itu kan katanya menjauh. Ya, menjauh dari apa yang dilarang Allah, menjauh dari maksiat, menjauh dari kemunkaran karena takut pada Allah. Tapi kalau khasyah menjauh takut yang mendatangkan kita kedekatan. Karena khasyah maka kita mendekati apa yang diperintahkan Allah. Ya, jadi sama-sama literaturnya takut antara khauf dan khasyah. Cuman khasyah itu lebih kepada takut dalam kesendirian. Ya, artinya nggak ada orang pun dia tetap takut, itu khasyah ya. Jadinya takutnya kepada Allah luar biasa lebih syahdu. Nggak ada orang aja dia nggak berani makan, nggak berani minum. Walaupun makanan dan minumnya di depan dia halal. Jadi kalau ibadah-ibadah lain yang selain puasa, itu bisa dibuat penampakan depan orang sama di belakang orang beda. Contoh, kita pengen sedekah. Sebenarnya pengennya sedekah 10.000. Tapi karena ada orang nggak enakan, jadinya 20.000 ya.
Ada orang 20.000, nggak ada orang 10.000 gitu ya. Tapi kalau coba puasa di depan orang dan di belakang orang sama. Kalau emang benar dia puasa, dia tidak akan makan, tidak akan minum, ada orang dan tidak ada orang. Ya, itu yang disebut takwa. Di sana derajat takwanya gitu ya. Sehingga memang Allah SWT meminta kita untuk betul-betul menjaga amalan-amalan harian kita di bulan suci Ramadan. Ya, agar apa tadi mendapat ampunan, jadi pribadi takwa, apalagi yang paling spesial mendapat Lailatul Qadar ya. Jadi amalan-amalan unggulannya itu memang ada wajib, ada sunnah, dan ada mubah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dikerjakan di bulan suci Ramadan nilainya setara dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan di bulan suci Ramadan, nilainya kasab'ina kaman adda sab'ina faridah, seperti dia mengerjakan 70 kewajiban. Berarti kan sangat-sangat spesial Ramadan ini. Jadi nggak boleh disia-siakan. Jadi harus satu hari berlalu, walaupun mungkin kita udah tilawah 2 juz, 3 juz, 4 juz satu hari, tetap harusnya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Serasanya kayaknya ada yang kurang. Memang nggak boleh ngerasa puas. Apalagi kalau kita ngelihat ulama-ulama terdahulu ya, Imam Syafi'i bukan sahabat Rasul, dia sudah lewat masanya di masa tabi'in. Ya, jadi di masa tabi'in dan bahkan sudah mau masuk masa tabi'in. Itu kalau bulan suci Ramadan, Masya Allah, bukan cuma menjaga mata, telinga, lisan ya, sambil bekerja, ada yang jualan, ada yang menulis ya, kemudian juga dia selain berdagang menulis kitab-kitab juga. Itu sambil tilawah ya, menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Kalau 60 kali khatam berarti satu hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Khatam ya, bukan juznya yang dibaca gitu. Jadi bukan 60 juz, bukan kalau kita mengatakan 60 juz berarti 2 kali khatam ya. 2 kali khatam. Kalau ini 60 kali khatam. Bukan 60 juz, 60 kali khatam gitu ya. Berarti luar biasa kalau kita lihat betapa itu hanya kemuliaan yang Allah berikan bagi Imam Syafi'i. Karena gurunya sendiri Imam Malik mengatakan, sepertinya saya tidak bisa menyaingi Syafi'i. Menyaingi muridnya sendiri nggak bisa. Karena Allah hanya memberikanku rizki untuk menghatamkan di dalam Ramadan sebanyak 59 kali. Gurunya hanya 59 kali hatam. Muridnya 60 kali hatam. Jadi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan rasanya khatam sebulan sekali aja udah gitu ya, seneng gitu ya sebulan sekali ya. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali udah seneng. Ya ternyata masih kurang gitu ya, masih kurang benar. Sebenarnya jadi sebisa mungkin harusnya diperkuat lagi, ditambah lagi. Kalau misalnya di tarawih kita sudah baca sejuz, nanti malam bangun lagi baca 1 juz atau 2 juz dalam qiyamul lail. Itu nyaman kalau kebiasa. Kalau terbiasa, dan kalau kita pikirkan dulu Rasulullah kayak gimana, itu baru Imam Syafi'i. Rasul ternyata sholat 2 rakaat saja, sholat sunnah. Itu rakaat pertamanya yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 5,5 juz. Kalau rakaat pertama saja 5,5 juz, ya, rakaat keduanya Al-Baqarah dengan Ali Imran, ya, maka 3,5 atau 4,5 juz. Ya, jadi berarti itu 2 rakaat saja sudah hampir nyaris 10 juz gitu ya. Jadinya udah 8 juz, 9 juz. Kalau 2 rakaatnya segitu, maka wajar para sahabat bisa menghatamkan 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali sudah khatam. 3 hari sekali khatam. Jadi paling tidak kalau untuk sahabat, Ramadan itu minimal khatamnya walaupun tidak sampai 60 kali, tapi minimal 10 kali gitu ya. Itu buat mereka yang sudah hafal Quran. Kita yang nggak hafal gimana? Makanya alhamdulillah kalau struktur ngasih cara banyak banget ya. Yang lagi head, dengarkan murotal, dengarkan murotal. Kalau saya dari dulu udah begitu. Kalau udah lagi head, dengerin murotal ya. Dengarkan murotal saja, kalau kita diam dan menyimak, itu sama seperti kita baca. Jadi dalam kondisi head pun bisa kita khatam ya. Karena yang baca murotalnya itu syekh yang ada di murotal. Sedangkan kita diam, wa idza quri'al Qur'anu fa ansitu wastami'u wa ansitu. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan baik-baik, diam. Ya, agar kita ikut mendapatkan rahmat. Rahmat Allah turun, kita dapat pahala dengan mendengarkan baik-baik. Menyimak bisa nggak Ustazah? Bisa. Kalau ambil pendapat yang nggak boleh megang mushaf, sepakat ini bukan mushaf, ini aplikasi Android. Ya, sepakat ulama, ini bukan mushaf, ini aplikasi Android. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi Quran di dalam HP.
Jadi nggak ada kendala. Jadi sekarang nggak ada alasan saya teh nggak bisa tilawah lagi haid ya, karena mendengarkan sama dengan tilawah untuk orang-orang yang lagi haid. Jadi sekarang caranya tuh banyak. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Untuk yang lagi haid bisa. Amalan wajibnya jelas saum Ramadan harus diiringi niat. Niatnya itu kapan? Paling cakep sih niatnya kalau lagi buka puasa. Niat buat besok. Karena kalau kita niatnya nunggu sahur, jangan-jangan nggak kebangun gitu kan ya. Jangan-jangan nggak kebangun sahur. Jadi itu udah pas habis buka puasa, habis selesai tarawih niat deh. Menjaga salat 5 waktu. Nah ini yang kadang-kadang begitu kita fokus sama puasa, kalau suka ada yang nanya, di bulan suci Ramadan yang wajib apa? Jawabnya sepakat puasa gitu ya. Salat 5 waktunya dilupain. Dia tetap wajib. Dia tetap menjadi satu kewajiban. Salat 5 waktu dan puasanya dan saumnya. Jadi salat 5 waktu ini nggak bisa ditawar. Banyak orang yang akhirnya fokus kepada amalan sunnah. Sahurnya, wah 4 sehat 5 sempurna. Ya, kemudian taraweh, taraweh juga sunnah ya. Tarawehnya, wah luar biasa panjang. Isanya sangat-sangat ekspres. Karena isanya ngebut sendirian. Ketinggalan gitu ya, ketinggalan ngebut sendirian di belakang. Padahal sangat mudah untuk seseorang yang terlambat ke masjid. Ini khusus untuk zona hijau ya. Kalau zona merah tidak disarankan ke masjid. Zona merah sholatlah di rumah saja. Zona merah COVID ya. Saya nggak tahu kayaknya kalau Subang antara hijau dengan ini ya kuning kali ya. Kalau di Ya, Jakarta, Jakarta masih merah gitu masih ya. merah ya. Merah orange lah antara orange dengan merah gitu di beberapa tempat. Tapi ya tetap kita sih kalau mau ada rapat, mau ada acara tetap pakai swab gitu ya. Pakai swab, di swab dulu. Jadi rada-rada tenang juga. Walaupun ya Allah bisa berkehendak apa juga ya, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa pakai online ya, jadinya harus ketemuan ya swab. Resiko ketemuan ya harus swab gitu kan. Jadi menjaga sholat 5 waktu jangan sampai diabaikan. Kadang-kadang kita fokus ke amalan sunnah ya, meninggalkan yang wajib. Misalnya makannya, buka puasanya kelamaan. Maghribnya udah tinggal 1 menit lagi adzan isya. Nah itu kan jadi salah ya. Jadi salah kenapa? Jadi harusnya batalkanlah dengan kurma. Kalau nggak ada kurma kata Rasul dengan air putih. Kalau kita enggak ya kurma mah pasti ada jadi hidangan pembuka tapi cuman jadi pajangan. Yang diambil nomor 1 bala-bala. Nah itu kan repot. Gitu ya. Yang diambil nomor 1-nya bakwan gitu ya, lontong. Nah ini harusnya itu teh nanti saja ya. Sesudah kurma, air putih, sholat. Berikan kesempatan ya yang namanya lambung ini untuk menyerap kebaikan-kebaikan dari kurma dan air putih, membiasakan lagi dari kondisi kosong kemudian menyerapnya semua ya sampai akhirnya sehat lagi, fresh bisa nampung yang lain. Nah, barulah dimasukkan yang lain-lain. Itu pun kalau bisa jangan yang terlalu banyak minyak-minyak dan gorengan gitu ya. Kenapa? Karena itulah bedanya antara saumnya kita dengan saumnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat kalau udah puasa sehat. Kalau kita coba dilihat pemandangan di akhir Ramadan, itu rumah sakit penuh. Rumah sakit, klinik-klinik biasanya akhir Ramadan penuh. Kenapa? Karena puasa kita bukanya salah, sahurnya juga salah, gitu ya. Buka salah, sahur salah. Aduh, apalagi kalau udah buka puasa, boro-boro air putih gitu ya. Airnya berwarna semua, nggak ada yang putih. Ya, berwarna semua airnya. Jadi memang Rasul sendiri yang mengatakan air putih itu membersihkan perut. Kemarin saya sempat beberapa hari lalu siaran dengan ada rumah sakit ya, Yarsi, ada juga klinik bersalin di Bandung. Itu Masya Allah memang mereka mengakui yang namanya puasanya Rasul itu menyehatkan ya, menyehatkan betul-betul. Jadi apa yang kita sampaikan secara syar'i itu sama dengan yang disampaikan dokter. Dari kandungan kurma, dari bagaimana manfaat air putih, ini luar biasa ya. Jadi seneng gitu, nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan dokter ada beberapa yang nanya lagi, oh begini, begitu Rasulullah, iya. Jadi berarti memang benar-benar cuman kita yang salah. Bukan cara kita yang salah, bukan cara puasanya yang salah, tapi cara puasa Rasul sudah benar, kitanya yang salah ya. Tidak mengikuti apa yang dicontohkan. Dan tidak berjima sejak azan subuh sampai azan maghrib. Menghindarkan diri, ya maksudnya diri itu menghindarkan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat. Dari rangsangan syahwat, ya harus menjauhi maksiat, nggak nonton sesuatu yang dilarang, nggak mendengarkan sesuatu yang dilarang, gitu ya. Tidak bicara sesuatu yang dilarang, tidak muntah dengan sengaja, ya. Dan apa itu muntah dengan sengaja? Jadi kalau di daerah-daerah panas, kadang-kadang CV saya kalau disebut Afrika, orang suka baca Amerika ya. Afrika itu karena saya Sudan.
Sudan dengan Sunda beda dikit ya. Huruf D-nya itu diganti dengan N ya. Yang satu Sunda, yang satu Sudan gitu ya. Jadinya kalau Sudan itu Afrika. Ya, jadi benuanya benua Afrika, bukan Amerika, Afrika. Afrika ini sama seperti Mesir. Mesir juga di sana. Jadi rata-rata orang di padang pasir kayak Saudi, Mesir, Sudan ya. Apalagi Sudan kalau panas itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Ya, panas sekali. Kalau telur ditaruh di air aja dari keran mateng ya. Itu panas ya. Kalau mau buat teh juga dari air keran saja. Ya, jadi nggak usah dimasak lagi. Teh yang anget-anget gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia buat kita yang ada di Khatul Istiwa. Ya, dipelesetin dikit jadi Khatulistiwa ya. Khatul Istiwa. Khatul Istiwa itu garis tengah ya bumi. Itu daerahnya nyaman, nggak panas, nggak dingin. Nggak terlalu panas, panasnya tidak ekstrim, dinginnya tidak ekstrim. Walaupun kita kadang ngerasa panasnya ekstrim ya sampai nyaris 40. Oh, belum merasakan di Sudan 65 gitu ya. Jadinya 40 mah sudahlah itu mungkin lagi dikurangi dosa-dosa kita. Tapi memang luar biasa. Ternyata kalau di Timur Tengah daerah-daerah panas itu mereka kalau sudah kekeringan tenggorokan yang mempunyai kebiasaan buruk mengorek anak tekaknya agar muntah jadi terbasahi tenggorokannya. Itu membatalkan. Mereka pikirkan mereka nggak minum, cuman mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan, tetap membatalkan ya. Kemudian juga kewajiban lain adalah menunaikan zakat fitrah. Apa bedanya zakat fitrah dengan zakat mal? Kalau zakat mal bagi yang mampu. Kalau zakat fitrah mampu nggak mampu keluarkan. Misalnya, pernah ada salah seorang sahabat bertanya, di rumahku hanya ada beberapa butir kurma, itu zakat fitrahmu. Artinya zakat fitrah adalah makanan yang ada di rumah yang fungsinya untuk apa? Diberikan kepada orang lain lagi yang lebih tidak mampu. Makanya nikmatnya ada di masyarakat yang memang aware ya. Jadinya masyarakat misalnya tahu tetangganya kurang mampu, dia berikan berasnya ke sana. Dan tetangganya melihat lagi ada yang lebih nggak mampu lagi, dia berikan lagi kepada yang tidak mampu. Jadi terus bertukar dia untuk mensucikan jiwa. Untuk menandakan ini adalah Yaumul Fitr, hari iftar, ya, hari makan dan minum, sehingga harus ada makanan di rumah. Dan yakinlah apa yang dikasihkan ke orang lain akan Allah ganti. Ya Allah, balasan Allah mah cepet. Ya, kadang-kadang tuh suka malu gitu ya, belum nyampe pagar, balasannya udah nyampe ke rumah gitu ya, baru niat nih, baru niat ngasih sesuatu, belum sampai keluar pagar, baru di dalam pagar mau keluar, itu balasannya udah datang ya, dari Allah untuk kita itu kan cuman, hakikatnya dari Allah, penampakannya dari orang ya. Tapi ternyata balasan yang lebih ada beberapa ustadz pernah cerita, jadi dia ingin memberikan makanan yang ada di rumahnya, ke tetangganya yang memang fakir miskin. Istrinya sudah mengatakan, "Jangan semuanya atuh Bang," gitu ya. Jadinya separuh aja. Cuman karena Ustadz ini melihat di sana anak-anaknya banyak, ramai. Sudahlah kasihkan saja, toh kita ada jenis makanan lain. Kalau yang ini kasihkan saja ke sana. Kita ada makanan lain. Masya Allah, baru sampai pagar, itu datangnya sudah ada dari 3 orang. Jadi ada 3 dari 3 rumah tuh datang udah mau ngasih makanan lagi. Ya Allah, yang ini belum nyampe ke orang yang mau dikasih. Itu subhanallah ya, kadang-kadang nggak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati dan buat Allah gampang. Udah tahu apa niatan kita, kita pengen ngasih orang, buat Allah mudah untuk menggerakkan hati orang lain mengasihi kita ya. Sangat mudah ya. Jadi apa yang ada berikan ya. Dan berikannya sebelum azan maghrib, kan kadang kita suka gitu ya. Lapar mata. Ya, jadi beli kue itu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Apakah kemakan semua ketika iftar? Enggak. Perut kita nggak nampung. Kalau udah iftar teh, udah air putih aja sebotol udah kenyang banget ya. Apalagi air putih sama kurma 7, wah itu mah nggak bisa makan lagi kalau kurmanya 7 ya. Kurmanya 1 aja udah kenyang gitu ya. Apalagi kurmanya 7 mejol lagi yang gede-gede. Wah, itu udah nggak bakal bisa masuk nasi. Ya, jadi memang ternyata Rasul sendiri pernah hidup bersama keluarganya 3 bulan, 3 purnama hanya dengan aswadain. Apa itu aswadain? Kurma dan air putih saja. Bukan nggak mau makan yang lain, tapi nggak ada makanan lain. 3 bulan purnama, ya. 3 bulan purnama, dapurnya tidak ngebul, dapurnya tidak berasap. Kita dapurnya bisa nggak berasap, beli di warung Tegal gitu ya, di warteg. Ya itu mah beda. Tapi kalau Rasul betul-betul nggak bisa beli dan nggak ada makanan, sehingga hanya makan aswadain. Apa itu aswadain? Kurma dan air putih saja. Ternyata kalau mau, mungkin kalau kita pakai cara itu langsing kali ya. Salah lagi niat puasanya ya untuk langsing kalau ibu-ibu. Ya jadinya kurma dan air putih ternyata menyehatkan. Itu bisa bertahan. Jadi walaupun agak lapar tapi misalnya yang nggak terbiasa mungkin lapar atau makan orang Indonesia mah seringnya harus nasi ya.
Udah makan segala katanya belum makan kalau belum makan nasi. Padahal ya itu dia ya kandungan gizinya, vitaminnya, karbohidratnya itu di dalam kurma, Masya Allah. Energinya lagi ya itu kurma luar biasa. Jadi amalan sunnahnya atau kalau amalan wajib sesuatu yang wajib dikerjakan yang kalau nggak dikerjakan berdosa. Lantas kalau amalan sunnah ya amalan sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan tidak berdosa, tapi sayang. Apalagi di bulan suci Ramadan yang sunnah nilainya setara dengan yang wajib. Yang wajib nilainya ka'adda sab'ina faridah, seperti menunaikan 70 faridah, 70 kewajiban ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan juga yang sunnah takhirus sahur, akhirkan sahur. Ya, kurang lebih 40 menit lah sebelum azan ya. 40 menit sebelum azan subuh itu sahurnya. Kalau zaman nenek moyang kita dulu kan jam 2 ya sahurnya. Masih ada akhwat yang jam 2 makannya, mungkin enggak. Ya, tetapi kita bangun jam 2 atau bangun jam 1 untuk ya mulai ya. Kalau sudah Ramadan biasa kan bangun nggak apa-apa jam 1, jam 2 atau jam 12. Tapi jangan makan. Nanti makannya tuh udah jam setengah 4, jam 4 kurang gitu ya. Jadi memang betul-betul diakhirkan. Manfaatnya takhirus sahur apa? Karena ternyata tasaharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah SAW, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, kalau nggak sanggup bangun karena capek, letih, ngantuk, paksakan untuk bisa minum air putih. Itu barokahnya banyak ya, barokahnya banyak sekali, menguatkan kita. Dan yang paling penting adalah bangun sahur itu didoakan oleh para malaikat. Dimintakan ampun oleh para malaikat atau sayang kalau nggak diambil ya. Jadi, nah ini mengakhirkan sahur termasuk sunnah, menyegerakan berbuka, terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, batalkan. Ya, kemudian tarawih, salat malam yang panjang. Jadi sebenarnya tarawih itu sama dengan qiyamul lail. Ya, jadinya kalau qiyamul lailnya kok di Ramadan namanya tarawih? Karena kadang-kadang Rasul contohkan setiap 4 rakaat rauhah. Ada rehat, ada istirahat. Kenapa istirahat? Kalau kita yang bacanya kul tiap 4 rakaat atau jangan istirahat. Kalau Rasul itu bacanya kan panjang. 1 rakaat aja 5,5 juz, rakaat berikutnya 3,5 juz atau 4 juz. Itu udah 9 juz setengah ya. Wah, udah banyak sekali ya. Jadi yang dibaca sudah hampir 10 juz 2 rakaat. Wajar 4 rakaat istirahat. Kalau kita ya kadang-kadang 11 rakaat, 23 rakaat itu sebentar sekali. Ya sangat sebentar, mungkin 1 jam sudah selesai. Jadi nggak masalah kalau ngambil sunnahnya. Dan menjaga rambu yang dapat merusak pahala puasa. Artinya orang yang puasa fala yarfuth wala yaskhab. Nggak boleh berkata keji, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh teriak-teriak. Itu dalam kondisi kita puasa ya. Jadi nggak boleh berkata keji, nggak boleh berkata kotor, dan nggak boleh teriak-teriak ya. Penting sekali. Nah, jadi kenapa itu menjadi rambu puasa? Karena bisa merusak pahalanya. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi saum, fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab wa in qatilukum ahad aw syatamaka. Ya, jadi kalau ada yang nantang-nantangin kamu, ngajakin tengkar, menghina-hina, cukup jawab inni shaim. Inni shaim, saya lagi puasa. Jangan diladenin, yang waras ngalah gitu ya. Kemudian termasuk sunnahnya adalah bersiwak, memperbanyak sedekah dan memberi makanan iftar. Kita sudah sering mendengar hadis tentang sedekah ya, sedekah bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah dipuji-puji oleh Jibril. Karena kata Jibril, ini Rasul ini karena ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul di luar Ramadan saja sudah dermawan. Begitu masuk Ramadan dahsyat dermawannya. Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, nggak bisa ditahan ya, nggak bisa lagi ditahan-tahan, pengennya ngasih gitu ya. Dan juga memberikan makanan iftar terlebihnya ya, terlebih utama lagi karena mendapatkan 3 pahala. Ya, apa itu pahalanya? Kalau kita bicara tentang makanan iftar, maka memberikan makanan berbuka ya iftarus shaim itu dapat 3. Pertama, karena magfiratan lidunubihi, kita dapat ampunan. Ya, tapi yang paling penting adalah dapat pahalanya orang yang tadi. Karena ajruhu min an yanqusa min ajrihi syai'an. Ya, min an yanqusa min ajrihi syai'in. Jadinya kita dapat pahala orang yang kita kasih makanan berbuka, bukan dapat berarti pindah. Tapi pahalanya Allah copy. Ya, di cloning. Orang itu misalnya soleh banget, kita kasih makanan berbuka. Misalnya nilai pahala puasanya 95. Orang itu tetap dapat 95, nah kita juga dapat 95. Dan kita dapat pahala puasa kita sendiri. Jangan-jangan pahala puasa kita cuma 70 atau 75.
Ya, dan orang yang kita kasih makanan lebih soleh dari kita, pahalanya banyak kan kita dapat juga. Makanya sahabat berebut tuh untuk ngasih makanan berbuka. Ya, sampai ada yang mengatakan, kami nggak bisa menjamu orang tiap hari ya Rasulullah, tapi pengen pahalanya. 3, satu lagi apa? Ya, itqun miraqbatihi minan nar. Ya, dijamin selamat dari api neraka. Ya, jadinya kata sahabat, pengen nih 3 pahala ini. Tapi gimana caranya kalau nggak punya uang untuk menjamu? Bahkan Rasulullah mengatakan, pahala ini yang 3 macam ini nggak diberikan dengan harga yang mahal. Cukup man fatara iman ala tamrah, yang memberikan makanan berbuka untuk membatalkan dengan sebutir tamar, korma. Au syurbatul ma, atau segelas air putih. Au mudaqqatul laban, atau seteguk susu. Misalnya kita punya satu itu ya, kan kalau gelas-gelas zaman dulu yang gede-gede ya, kaleng gitu. Gelas kaleng susu segelas kaleng. Ada 5 tamu gitu ya. Sarang seteguk-seteguk dikasih di gelas-gelas kecil itu sudah cukup dapat 3 pahala tadi ya. Sangat mudah Allah berikan. Bersiwak juga, perbanyak sedekah juga. Mungkin siwak nih ya, siwak pakai kayu siwak. Ya, jadinya rutin kalau Rasul bawa kemana-mana. Dan tilawah jelas, mengkaji Al-Quran jelas. Umrah kalau Ramadan dan dimudahkan, maka berangkatlah. Dimudahkan dalam artian ada biayanya, ya, kesehatannya juga terjamin, keselamatannya juga bagus. Kalau sekarang kan serba sulit ya, karena katanya harus vaksin. Udah pada vaksin buat umroh, tiba-tiba vaksinnya beda. Nah, itu kan udah qadarullah itu ya. Vaksin kita sama vaksin di sana beda. Vaksin yang di kita nggak diterima di Arab Saudi. Nah, itu kan udah beda lagi urusannya. Ternyata Arab Saudi pakainya Pfizer, ya kita di sini pakai Sinovac. Jadi kendala lagi, jadi nggak ada lagi yang berangkat ya. Jadinya itu satu hal yang membuat ini mungkin akhir zaman yang sudah dibicarakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu ya. Di akhir zaman, untuk ibadah saja susah. Ternyata betul kejadian ya, untuk ke Tanah Suci aja susah. Punya uang pun nggak bisa berangkat sekarang ke Tanah Suci ya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di 10 hari terakhir khususnya juga dengan iktikaf ya. Kemudian kalau kita lihat itu amalan sunnah, adapun amalan berikutnya, amalan sunnah sebelum kita masuk ke amalan wajib ya. Tadi kita sebutkan berbuka dengan kurma. Jadi hati-hati berbuka dengan kurma dan air putih itu yang benar. Tapi berbukalah dengan yang manis. Ini bukan hadis Rasul ya, ini iklan teh botol. Kalau enggak, mohon maaf. Ya, jadi berbukalah dengan yang manis bukan hadis. Ini iklan ya. Jadinya yang benar adalah berbuka dengan kurma dan air putih ya. Atau kalau nggak ada kurma, cukup air putih saja. Jangan terjebak iklan. Nggak ngerti ini iklan bisa masuk Indonesia gimana caranya. Karena semua banyak yang dijual akhirnya yang manis-manis ya. Amalan mubah. Kalau mubah ini dikerjakan, nggak dikerjakan tidak mempengaruhi puasa kita. Tapi kalau mubahnya kelewatan, ya melampaui batas, akhirnya juga bisa menjadi makruh. Contoh misalnya udara panas sekali hari itu ya. Kita udah lemes kayaknya nih kalau berendam berenang seger, nggak apa-apa. Dengan catatan jangan diminum air kolamnya ya. Kemudian pakai celak, obat mata silahkan. Nah ini harus catatan buat yang masih muda-muda ya. Kalau mencium pasangan dia menjadi terganggu syahwatnya jangan kerjakan. Kalau Rasul biasa, setiap ke masjid pasti nyium istrinya. Rasulullah SAW setiap ke masjid pasti mencium istrinya, nggak masalah ya. Ya, jadi kalau Rasul karena memang paling kuat untuk menahan syahwat. Tapi kalau yang lain-lain, sahabat-sahabat muda, ada yang takut, nggak berani. Ya maka jangan kerjakan, kita juga khususnya pengantin baru ya. Kemudian berobat dengan suntik infus, yang bukan infus makanan, silahkan. Kan ada ya bukan infus makanan, contoh lah. Misalnya yang lagi terapi karena anemia, dia infus zat besi, venover kah, nefrover kah, silahkan, dia tidak membatalkan. Suntik juga tidak membatalkan ya. Kecuali infus cairan, aduh saya lapar, infus itu yang nggak boleh ya, itu batal. Ya cairan yang mengenyangkan nggak boleh. Berkumur istinsyak yang tidak berlebihan silahkan. Jadi kalau wudhu hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW dan Ramadan. Rasul sudah wanti-wanti ya. Jadi betapa banyak orang yang laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah mengamalkannya, Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wa laisa lillahi ya. Jadinya hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang lagi dalam kondisi puasa tetap berkata kotor, berkata keji, kasar, bahkan berbuat juga seperti itu,
yang kotor, yang keji, yang kasar, Allah nggak butuh dia ninggalin makanan minumnya. Karena definisinya puasa bukan begitu esensinya ya. Jadi bukan cuma nggak makan, nggak minum, seneng gitu puasa. Oh, belum tentu diterima. Udah begitu rata-rata yang kayak begitu mah girang ketika lebaran ya. Idul Fitri, padahal nggak diterima sama sekali. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan kotor ya. Apabila ada yang nantang-nantangin, maka jawab saja saya sedang puasa. Jadi tidak usah diladeni. Dan juga ada dalam satu hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ya Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini kepada para sahabat di malam Ramadan pertama. Ya ayuhan nas, qad atakum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan suci yang mulia. Di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kalau apa sih maksudnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ternyata beribadah di malam itu, di satu malam itu masalahnya kita nggak tahu nih satu malam ini kapan. Apa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, atau di 10 hari terakhir, nggak tahu. Rasul pernah dengan sahabat sampai iktikaf tuh 30 hari karena nggak taunya. Karena nggak tahu kapannya. Sampai sekarang pun kita nggak ada yang tahu, cuman kadang suka kepedean gitu ya. Saya kayaknya dapat kemarin gitu ya, dapat Lailatul Qadar padahal belum tahu. Kalau kita akhlaknya segitu-gitu aja nggak berubah jadi baik, itu mah belum dapat ya. Jadi dia sama seperti haji mabrur, umroh makbulah, ada perubahan setelahnya. Tapi kalau dia ya kayak dia yang waktu itu namanya nggak dapat. Ada juga yang, oh saya girang nih, sudah tidur di masjid saya. Ternyata di masjid dia nggak qiyam, cuman tidur aja, pindah tidur. Maka tidak dapat juga. Ya, jadi harus malam itu kedapatan ibadah. Ya, di bulan tersebut ada satu malam saja. Laila ini malam, jadi nggak bisa. Ustazah kayaknya kalau malam tuh ngantuk, bisa nggak saya cari Lailatul Qadarnya siang aja? Wah, repot. Laila itu malam ya. Jadinya Lailatul Qadar hanya ada malam. Salat malamnya sunnah. Ya, satu amalan sunnah, siapa yang melakukan kebaikan amalan sunnah dan mubah, dia seperti melakukan kewajiban di waktu-waktu lain. Dan siapa yang melakukan kewajiban maka setara dengan sabaina faridah, melakukan 70 kebaikan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tufattahu fihi abwabus sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Watughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Ini ya, hadis riwayat Ahmad dan Nasai ini yang membuat kita antara senang dan takut. Sudah datang bulan suci, bulan yang penuh keberkahan, Allah wajibkan puasanya dan juga dibuka pintu-pintu langit, artinya semua doa diijabah. Ini waktunya ijabah, da'watu shaim la turad. Doanya orang yang puasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ketika disebut dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ya, dibelenggu syaitan yang membangkang tidak bisa menggoda manusia. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam, ingat cuma satu malam, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau seseorang kedapatan beribadah di dalamnya, setara dengan ibadah 1000 bulan atau 84 tahun. Setaranya seperti ibadah 84 tahun tanpa maksiat, tanpa tidur, tanpa makan, ya, mustahil. Ya, mustahil sebenarnya. Tapi kalau kita kedapatan ibadah, maka setara kita dapat itu pahalanya. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, man hurima khairaha faqad hurim. Sungguh ia akan terhalang dari seluruh kebaikan Ramadan dan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin akhwat fillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah melihat orang yang Ramadan jahatnya naudzubillah. Jangan-jangan itu termasuk yang man hurima khairaha, yang diharamkan mendapat kebaikan Ramadan dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Ramadan ini buat dia sama dengan bulan lain. Ya, boleh jadi dia nggak puasa, boleh jadi dia puasa. Tapi perlakuannya sama, cuman nggak makan, nggak minum aja bedanya. Jadi jahatnya tetap, ya, usilnya tetap, ya. Ini bahaya. Itu udah diharamkan mendapatkan ya pahala dan kebaikan-kebaikan Ramadan. Dan Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan kalau sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, setiap kali Jibril datang untuk memurajaah hafalan Rasulullah, maka Jibril melihat ini Rasul dermawannya itu melebihi lembutnya angin yang berhembus. Dan orangnya juga halus sekali ya, lembut, halus. Apalagi kalau udah lihat Rasul bukan cuma masalah dermawan memberikan semuanya, tapi kasih sayangnya itu ya, empatinya itu, rahimnya itu luar biasa. Makanya Rasul pernah suatu ketika tergopoh-gopoh menuju masjid. Untuk apa tergopoh-gopoh menuju masjid? Untuk mengumumkan kalau malam itu Lailatul Qadar.
ya untuk memberikan pengumuman kepada para sahabat. Ternyata di masjid begitu dibuka pintunya, Rasul mendapati fulan dan fulan talaha lagi berantem, bertengkar. Rasul terdiam sejenak, ya, kemudian keluar dari masjid. Para sahabat yang lain yang melihat mengejar Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sebenarnya aku ingin mengumumkan. Karena Jibril tadi datang mengatakan malam ini Lailatul Qadar. Aku ingin umatku yang umurnya pendek, mabaina arba'in wasittin, antara 40 sampai 60 doang. Ini bisa punya pahala seolah-olah dia ibadah sampai 84 tahun, sampai 1000 bulan lebih. Khairun min, berarti lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 84 tahunan. Ya, sayangnya sampai masjid ada si fulan sama si fulan lagi bertengkar. Sehingga Jibril membisikkan lagi, nggak turun Lailatul Qadar di tempat ini, ya. Jadi coba jaga syarat, ya, meraih barokahnya. Jangan ada pertengkaran kalau pengen dapat pahala Lailatul Qadar. Kalaupun di masjid, kita cari masjid yang tenang, yang tidak ada suara pertengkaran, tidak ada bisingnya bising gosip. Kalau suaranya riuhnya riuh tilawah, silahkan, itu bagus. Ya, jadi syaratnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Harus damai di tempat itu sampai terbit fajar, ya. Ini fikihnya sebenarnya kalau untuk muslimah. Kalau ada orang yang benar-benar niat nggak puasa cuma semata-mata ya nggak sanggup. Saya itu penyakitnya Ustazah, kalau sudah puasa lapar, itu mah bukan penyakit normal ya. Kalau puasa lapar, kalau puasa haus. Cuma memang terasanya Ramadan yang kali ini tanpa lapar, tanpa haus ya. Banyak yang bilang begitu. Ramadan kali ini nggak lapar, nggak haus. Padahal makan juga malas. Malas makan, nggak lapar, nggak haus. Ini sebenarnya hati-hati ya. Ini mah tanda-tanda gitu ya, udah malas makan, nggak lapar, nggak haus. Tanda-tanda udah nggak butuh rezeki lagi nih. Hati-hati. Cuman ya memang itu mungkin karunia Allah yang Allah berikan dalam kondisi susah seperti ini, ya, sehingga kita mungkin harusnya lebih cenderung berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang nggak pernah makan sama sekali, ya. Cenderung berbagi dengan saudara-saudara kita yang nggak cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia, alhamdulillah ya, mungkin kalaupun nggak punya makanan cukup untuk beberapa hari, tapi kita masih tenang, damai. Tidak berdesingan suara peluru. Coba saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, ya, di negeri-negeri yang dia minoritas, ya Allah, sudah nggak makan, ya, nggak punya rumah berteduh. Kalaupun ada peluru berdesingan gitu ya, ya itu, tapi mereka tidak pernah putus asa, nggak pernah putus semangat. Memang betul-betul orang-orang yang struggle. Kenapa mereka bisa struggle dan sampai detik ini masih bisa ya ini ya istiqomah dan eksis lagi, ada wujudnya. Cuma satu jawabannya, jelas qadarullah nomor satu, nomor dua, karena mereka berusaha mujahadah dengan kedekatannya kepada Al-Quran. Kedekatan pada Al-Quranul Karimnya luar biasa. Ya, itu aja yang bisa kita contoh sebenarnya. Kita dalam kondisi apapun kalau dekat dengan Al-Quran, Al-Quran yang menguatkan kita, karena itu firman Allah ya. Bekalnya cuma Al-Quran saja. Al-Quran saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ketakwaan itu ya memang kita bisa dapatkan sebagai bekalan kalau kita dekat dengan firman-firman Allah ya. Jadi kita lihat kalau ada seorang muslimah yang menyengaja tidak puasa padahal dia sehat, nggak musafir ya, maka dia harus mengqadha hari itu kalau dia tiba-tiba sadar kalau itu salah ya. Mengqadha hari itu, dan ketika sadarnya jam 1, nah lewat dari jam 1 sampai maghrib harus melanjutkan puasa. Ya, ini juga untuk yang makan, minum, karena salah perkiraan waktu, hati-hati jadi ya. Jadi kalau udah deket-deket jam habis asar lewat tuh udah tuh. Jangan pernah ada lagi yang nyetel TV gede-gede. Kenapa? Jangan pernah ada yang nyetel TV besar-besar. Karena kadang-kadang ada iklannya pakai azan maghrib ya. Iklannya yang ada diiringi dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita nggak tahu, main minum aja di dapur. Salah perkiraan waktu, beda dengan lupa. Kalau salah perkiraan waktu, salah lihat jam misalnya, kirain sudah maghrib, taunya belum, masih 5 menit lagi, itu batal. Tapi kalau lupa justru nggak batal. Orang yang lupa dirinya puasa, ya, dia makan, dia minum, dia kenyang, nggak batal. Tapi kalau salah perkiraan waktu sampai dia berhubungan, ya, ataupun juga berhubungan suami istri, ataupun makan minum, itu batal, ya. Nah, kalau berhubungan suami istrinya bukan karena salah perkiraan waktu, karena sengaja, maka bukan cuma sekedar batal, ya, itu kena kafarah. Jadi nggak cuma sekedar kodok, tapi kena denda. Dendanya itu yang bahaya ya. Jadi dendanya itu bebaskan seorang budak. Nggak ada perbudakan zaman ini. Maka memberikan ya puasa dulu sebelum memberikan makan 60 orang fakir miskin, puasa 2 bulan berturut-turut.
Nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, ya maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Untuk wanita haid dan nifas, qada puasa dan tidak melanjutkan puasa hari itu. Haid dan nifas. Wanita hamil dan menyusui, ini banyak sekali pertanyaan antara nifas dengan hamil, ya. Nifas dengan hamil. Karena mereka berpikir kalau yang nyusuin, nifas itu pasti nyusuin. Padahal bisa jadi kan nifas anaknya keguguran. Jadi dia nggak nyusuin. Kalau anaknya keguguran, dia habis itu dia nifas, misalnya dia sudah hamil 7 bulan, anaknya lahir bentuknya sudah sempurna tapi mati, wafat. Maka sesudahnya pasti dia nifas. Nifas yang itu nggak boleh fidyah. Ya, kenapa? Jadi dia memang karena dia bukan dalam kondisi menyusui. Kalau orang dalam kondisi menyusui masih boleh pilihannya antara fidyah dengan qada ataupun fidyah plus qada. Itu perbedaan pendapat ulama. Ya, jadi yang wanita menyusui atau hamil boleh fidyah saja. Ini kalau pendapatnya ahli tafsir. Kalau pendapat ulama fikih dilihat siapa yang dikhawatirkan. Kalau diri ibu maka mengqada. Kalau diri ibu dan janin atau ibu dan anak yang disusui maka qada plus fidyah. Itu pendapat ulama fikih ya. Wanita sakit, sakitnya kronis menahun makin lama makin parah, fidyah saja cukup. Kalau sakitnya bisa sembuh, nggak ada pilihan qada. Wanita musafir, qada ya. Manula, pekerja berat. Untuk manula pekerja berat fidyah. Karena kalau manula kan makin tahun makin tua ya, nggak ada pilihan fidyah. Kalau dia nggak sanggup puasa, ingat ini untuk 5 orang kategori fidyah. Fidyah itu catatannya kalau nggak sanggup puasa. Tapi kalau dia sanggup puasa, tetap wajib puasa. Contohlah pekerja keras. Ada beberapa kuli bangunan yang kalau kita tawarkan makan, maaf Bu, saya puasa. Subhanallah. Masya Allah puasa. Ya, jadi nggak semua juga kuli-kuli itu tiba-tiba merasakan buka gitu ya, pengen makan, buka. Nggak ada yang nahan laparnya. Saya puasa. Ya, padahal mereka mungkin masuk kategori boleh membatalkan kalau nggak kuat. Karena ada orang-orang yang kalau nggak minum jadi kelayangan gitu ya. Tremor, lemes. Nah, padahal dia kerjanya di bangunan-bangunan tinggi, kan takut jatuh. Nah, maka kenapa disebutkan pekerja keras? Bahkan kalau MUI-nya Malaysia gitu ya, jadinya Majelis Ulamanya Malaysia, itu memberikan pendapatnya tentang pekerja berat termasuk pilot. Ya, pilot itu termasuk pekerja keras yang boleh fidyah. Kalau dia rutin bawa pesawatnya terus, ya terbang terus. Kenapa pilot termasuk pekerja keras? Karena ternyata kalau nggak punya keahlian lain selain bawa pesawat itu, sedangkan yang namanya paling bahaya itu adalah take off dan landing. Ya, kalau orang kurang ion, pernah lihat iklan kurang ion? Ya, kurang ion itu kan lihat A kayak si B gitu ya. Kalau kurang ion itu karena kurang minum ya, maka khawatir landasan belok dikira lurus. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi disebutkan boleh fidyah. Walaupun alhamdulillah ternyata pilot-pilot pesawat itu banyak yang soleh-soleh ya. Mau pesawat Air France, Perancis itu rata-rata pilotnya puasa kalau yang muslim. Karena mereka merasa lebih aman puasa. Tidak tergoda dengan cantiknya para pramugari ya. Nah itu kemudian belum qada puasa sudah masuk Ramadan lagi gimana? Ini banyak sekali kasus seperti ini ya. Makanya kenapa ada keringanan tadi pendapatnya ulama tafsir. Misalnya ibu-ibu yang usianya masih usia produktif, tahun ini hamil ya. Kan berharap sesudah melahirkan bisa qada ya. Tahunya begitu lagi sesudah melahirkan nyusuin anak. Ya, menyusukan anak. Dan anaknya kalau ibunya puasa rewel. Anaknya sampai akhirnya udah setahun nih, udah bahagia. Nih kayaknya udah ada empasi ya, makanan pengganti ASI, penambah ASI gitu ya, empasi. Kalau begitu saya mau puasa Ramadan ini. Ramadan tahun depannya tuh ya. Habis nanti Ramadan tahun depan puasa, saya baru kodok deh setelahnya. Begitu masuk Ramadan berikutnya, ternyata hamil lagi. Nah, itu kan repot. Ya, jadi kapan atau dia kodok? Ya, ambil aja cara yang paling simpel di tengah-tengah. Bayarkan fidyah dulu di Ramadan ini. Ya, kalau memang kita nggak puasa karena alasan hamil atau menyusui, bayarkan fidyahnya di bulan suci Ramadan. Walaupun fidyah itu spesiesnya bisa sampai ke Ramadan yang akan datang, sebelum Ramadan yang akan datang. Tapi kan kalau ada yang tanya, lebih besar pahala di Ramadan, menunaikan fidyah atau di luar Ramadan? Jelas di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Tunaikan. Nah, kemudian begitu Allah kasih kesempatan, tiba-tiba anak sehat. Ibu sehat, kita nggak hamil lagi. Dicicil aja, ya. Dicicil saja kodok-kodok puasa itu. Inilah pentingnya catatan. Hutang kepada manusia saja harus dicatat, apalagi hutang kepada Allah. Catat berapa banyak yang kita nggak puasakan. Apapun alasannya catat. Nanti begitu Allah kasih usia kita agak panjang, dikasih kesehatan cukup dan prima, kenapa nggak kita cicil?
Ya, ketika hari Senin niatkan puasa qada Ramadan. Ketika hari Kamis niatkan puasa qada Ramadan. Jadi jangan niatnya salah ya. Niat puasa Senin sekalian qada, enggak kecandak itu. Karena niat puasa sunnah nggak bisa mengcover niat puasa wajib. Qada itu wajib. Yang ada adalah niat puasa qada Ramadan di hari Senin, dapat dua-duanya. Qada dapat, Senin dapat. Niat puasa qada Ramadan di hari Kamis, qada dapat, Kamis dapat. Niat puasa Ramadan sekaligus Ayyamul Bid, dapat tuh tiga-tiganya ya. Bahkan jadi dapatnya berapa tuh? Ya jadi dapatnya banyak, 6 ya. Ini satu gambaran. Nah, jadi memang penting buat kita pada akhirnya berusaha, berikhtiar menyempurnakan semuanya. Belum qada puasa, sudah masuk Ramadan lagi. Ada yang kayak begitu ya. Dan alasannya parahnya bukan karena hamil dan menyusui. Alasannya sibuk kerja. Wah, ini nggak bisa dibenarkan. Jadi kalau Imam Hanafi berpendapat cukup dia qada saja, tidak perlu fidyah. Kalau kita masih kecil dulu kan sering dengar ya, kalau ketemu Ramadan lagi masih belum lunas utangnya double loh. Pernah dengar nggak gitu? Misalnya sisa hutang kita 3, ketemu Ramadan. Wah, nanti lepas Ramadan ini belum lunas yang 3 itu. Ketemu lagi ya selesai Ramadan maka jadi 6. Nah, itu dengar dulu waktu kecil kita dengar begitu, itu salah. Sebenarnya tetap 3. Ya, kalau kata Imam Hanafi tidak perlu plus fidyah. Adapun Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan karena ini sudah molor waktunya setahun nggak lunas-lunas juga, ada hukuman. Hukumannya adalah fidyah. Qada plus fidyah. Nah, kemudian kalau tadi kan belum qada udah masuk Ramadan lagi. Adapun untuk hamil dan menyusui, qada atau fidyah, maka kalau pendapat Hanafi, mau yang dikhawatirkan ibu atau janin atau anak yang disusui sama qada aja. Kalau kata Maliki, fidyah saja. Kalau kata Syafi'i, nah ini pendapat ulama tadi yang saya sebutkan ada perbedaan pendapat, itu untuk Syafi'i dan Hambali. Qada dan fidyah khawatir bayi. Kalau khawatir ibu, cukup qada saja. Hambali juga begitu, qada dan fidyah plus fidyah ini berarti khawatir bayinya. Ya, tapi kalau ibunya saja cukup qada saja ya. Wallahu a'lam bishawab, itu sekilas yang bisa kita bahas tentang mengisi Ramadan khusus muslimah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengoptimalkan Ramadan kita kali ini. Yang boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita ya. Jadi selalu harus menyikapi Ramadan seolah-olah dia adalah Ramadan terakhir kita. Karena kita nggak tahu hidup ini akan sampai kapan ya. Dan juga ternyata yang sakit COVID tidak harus selalu berujung kematian. Dan yang mati nggak harus karena COVID ya. Mati mah satu jawabannya karena ajalnya sudah datang. Sehingga penting kapanpun juga kita harus bersiap untuk bicara tentang kematian ya. Ini barusan juga di grup ternyata ada yang wafat Ustadz kita ya. Semoga Allah SWT menerima seluruh yang wafat khususnya yang menjadi syuhada COVID ya. Terutama para asatidz kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke hostnya. Silakan. Oke, jazakallah Bu Erika. Ini dari awal sampai akhir terus ya mendengarkan dan subhanallah ya. Kayaknya semuanya nggak ada kata-kata yang tidak bermanfaat, semuanya penting gitu. Jadi mau nyata tuh bingung Bu. Jadi subhanallah banyak memang hal-hal baru yang kita dapatkan, termasuk beberapa pendapat yang sering dibahas di kalangan akhwat, misalnya terkait tilawah saat haid, kemudian ibu menyusui atau hamil tentang qada dan fidyah, itu alhamdulillah sudah secara jelas dijelaskan oleh Bu Erika. Tetapi mungkin Bu Erika minta izin barangkali dari teman-teman, mumpung ada Ibu nih, ada yang bertanya. Ini di room chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung dulu? Saya kasih kesempatan satu orang dulu. Bala-bala makanan kebangsaan itu. Orang Indonesia. Sama Bu. Sama makanan itu kebangsaan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau langsung bertanya pada Bu Erika. Sebelum kita ke chat ya, saya berikan kesempatan untuk satu orang penanya dulu. Enggak, langsung saja dibuka mute-nya. Ada? Sambil menunggu, Bu, ini dari room chat-nya ada pertanyaan dari Teh Ida Farida.
Assalamualaikum Ustazah. Apakah ada Waalaikumsalam ciri-ciri warahmatullahi khusus wabarakatuh. Lailatul Qadar, misalnya dengan perubahan alam yang tadinya panas misalnya menjadi sejuk? Begitu Ya. pertanyaannya, Bu. Ya, ini kalau ciri-ciri fisik ya, ada sih beberapa hadis memang yang membahas tentang ciri-ciri fisik malam Lailatul Qadar ya. Bahkan kalau hadis yang paling sahih itu menggambarkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya panas menjadi sejuk bisa, atau bukan musim hujan tapi gerimis. Kan kalau musim hujan Maya kan kemarin sempat awal-awal Ramadan hujan terus di sini. Sampai orang bingung nih mana yang Lailatul Qadar ya. Ya karena memang penting untuk berjaga tiap malam sebenarnya, nggak cuma melihat ciri fisik. Tapi oke lah kalau kita ngerasa ciri-ciri fisiknya apa yang disebutkan, itu Rasul menceritakan Rasul bermimpi Rasul sujud di atas air. Kenapa begitu? Karena memang nih kayaknya Subang lagi hujan ya. Atau Subang lagi banyak, udah lagi masih musim hujan. Kalau di Jakarta udah mulai panas nih ya. Jadi Rasul sujud di atas air. Artinya apa? Karena kan dulu bukannya ubin. Di Masjid Nabawi itu pasir ya. Pasir. Jadi kalau udah sujud lagi ada gerimis-gerimis gitu kan atapnya atap rumbia. Jadi nempel itu air-airnya. Sehingga para sahabat langsung nengok ke atas. Ah, nggak mendung gitu ya. Berarti bukan malam ini kali. Baru Rasul mengumumkan. Baru saja Rasul mengumumkan, saya sudah bermimpi, cuman saya lupa tanggal berapa itu. Baru Rasul mengumumkan begitu, tiba-tiba hujan. Dari nggak mendung, tiba-tiba aja ada awan terus hujan. Jadi para sahabat mengatakan jangan-jangan malam ini, gitu ya. Itu Rasul lagi sujud, jadi begitu Rasul bangun dari sujud, terus itu kelihatan di keningnya ada bekas pasir yang basah. Dan itulah mimpi Rasul. Ternyata beliau sujud ya di atas air, itu gambaran Lailatul Qadarnya. Jadi ciri-ciri fisiknya sampai saat ini disebutkan malamnya seperti itu. Agak-agak sejuk walaupun terasa sesak. Kenapa terasa sesak? Walaupun mungkin kita sholat cuma berjamaah berlima, tapi rasanya tuh penuh ruangan gitu ya. Tapi jangan ini ya, akhirnya jadi jangan ketakutan, mistis gitu, serem enggak. Cuman karena memang para malaikat jadi horor ntar. Para malaikat itu turun, tanazzalul malaikah. Khususnya malaikat Jibril yang sebenarnya tugasnya udah selesai. Kalau Jibril kan udah nggak ada lagi yang dibawain wahyu ya. Akan tetapi tugasnya adalah sekarang kalau malam Lailatul Qadar beliau turun menjadi saksi siapa yang kedapatan ibadah di malam itu. Nah, jadi sayang jadi saksi dicatat sama Jibril juga ya, memang betul-betul untuk menjadi saksi nanti kelak di hari kiamat orang ini dapat Lailatul Qadar gitu. Ya, dan ruh itu Jibril ya. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun dengan syarat harus salam, harus selamat sampai besoknya. Jadi itu ciri-ciri fisik. Nah, besoknya ciri-ciri fisiknya adalah matahari bersinar. Tapi bersinarnya enggak terik yang panas, tidak. Matahari cerah bersinar tapinya redup. Bersinarnya redup gitu ya. Enggak panas terik yang nyengat kulit, enggak. Bersinarnya redup. Jadi rada-rada apa ya, syahdu gitu. Tenang harinya itu kalau Lailatul Qadar. Tapi kan itu besoknya. Jadi kalau pagi kita ngerasa ini kok kayak ciri-ciri fisik Lailatul Qadar, berarti udah tadi malam, udah terlambat ya. Makanya penting buat kita untuk tetap mencari tiap malam sampai sekarang ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang raise hand itu kayaknya. Mohon Teh Rina raise hand, mangga Teh Rina. Dibuka dulu mute-nya Teh Rina. Halo Teh Rina. Pencet kali ya. Pencet kali. Pertanyaan dicatat aja yang kedua ya, Bu. Enggak. Ini dari Teh Dewi Aryani. Beliau menanyakan bagaimana kalau lupa utang puasa di masa lalu karena tidak dicatat. Tadi sudah agak dibahas, tapi kalau misalnya lupa, ternyata sudah lupa gitu. Udah lupa. Ada juga yang dicatat, catatannya hilang ya. Jadi kan lupa juga akhirnya. Kalau udah dicatat, catatannya, buku catatannya tuh kemana, hilang ya. Udah tuh lupa lagi. Berusaha aja diingat-ingat semampu kita dan dicicil semampu kita aja. Kalau yang dilupakan itu udah takdir juga, qadarullah ya. Artinya berusaha seingat-ingatnya saja. Seingat-ingatnya itulah yang kita ingat, yang kita cicil ya. Tapi kalau ternyata kalau di masa jahiliyah gimana Ustazah? Nah itu repot lagi. Ternyata dari sejak akil balik sampai usianya 30 tahun dia nggak pernah puasa dan nggak pernah juga mencatat. Ada yang udah dipuasain tapi banyak hutangnya yang belum lunas. Nah sekarang udah sadar ya Allah itu dosa gitu ya. Aduh dosanya dosa besar, harus digimanakan nih nyicilnya. Kalau mau dirunut-runut mungkin setiap Ramadan utangnya 20 hari misal.
Ya, atau utangnya 15 hari karena bukan karena haid aja, ada yang males lapar buka, ya anggaplah 15 hari. Sekarang udah dari 15 tahun dia haid misalnya. Sekarang 30 berarti ada 15. Utang 20 aja dikali 15 udah 300 puasa, gimana nyicilnya gitu kan ya. Misalnya ada yang seperti itu kasusnya, maka upayakan saja Senin Kemis ya sambil niat kodok. Tapi kalau nggak cukup umurnya tiba-tiba mati, udah dianggap lunas sama Allah. Intinya kesungguhan niat mau bayar hutang dicicil saja sudah dianggap lunas sebenarnya. Dan pendapat ulama yang lain kalau kita dalam kondisi jahiliyah dulu dan sekarang sudah hijrah ya dan sudah hijrah sekarang nyesel taubatan nasuha nggak ngulang lagi, bertekad nggak ngulang lagi, berazam kuat, maka itu sudah menutup sebenarnya banyak ulama yang mengatakan nggak usah dibayar. Ya sudah tidak perlu dikodok lagi. Kalau memang dari jahiliyah hijrah ya ke dalam cahaya hidayah itu hijrahnya kita sudah menutup dosa, tapi itu kan lebih enak nyicil ya, kayak udah dimaafkan, yang ngeri nanti takutnya dicuci juga di akhirat, wah repot ya. Jadi mendingan udah upayakan saja dicicil ya, seingat kita. Allahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah Ustaz. Dari Teh Maryam Ustaz, beliau memiliki anak yang masih kecil 11 tahun ya, tapi Yes. sudah haid. Sudah haid sedikit tapi 5 hari, apakah sudah memiliki kewajiban untuk mengkodok? Ya. Jadi kalau Yang anak lima sudah ada akil balik, udah haid aja. Karena kalau haid di dalam Islam itu paling mudah 10 tahun. Paling mudah 10 tahun ya. 10 tahun usia itu sudah masuk hitungan haid. Kalau lebih muda dari 10 tahun tidak dihitung haid, dihitungnya istihadah. Kalau patokan fikih ya. Patokan fikihnya seperti itu. Jadinya kalau di medis juga sama. Ternyata banyak yang sama di antara fikih dengan medis itu. Artinya medis juga mengakui haid itu 8 hari saja. Ya, 8 hari lamanya, nggak boleh lebih. Tapi saya pernah diskusi sama dokter Objin itu, saya bilang tidak, di dalam fikih Islam 15 hari paling lama. Dia awalnya kekeh, begitu pertemuan keberapa dia bilang masih 10 hari katanya, termasuk itu haid. Pertemuan berikutnya lagi dia bilang iya 15 hari paling lama. Akhirnya mereka mungkin meneliti dan memang nggak mungkin yang namanya Rasul salah itu nggak mungkin gitu ya. Yang mungkin adalah ilmu kita belum nyampe, itu aja. Jadi memang ternyata lamanya haid itu paling lama 15 hari. Tapi kalau bicara usia paling cepat mendapat haid itu adalah 10 tahun. 11 tahun masih normal ya. Jadi apakah dia wajib mengkodok? Iya, wajib mengkodok. Jadinya ini pentingnya pembekalan fikih dari sejak usia prahaid ya, sebelum, makanya wajar. Rasul mengatakan ketika anak usia 10 tahun, bukan cuma hanya diperintah sholat. Nggak mau sholat, boleh dipukul. Kan kalau 7 tahun disuruh sholat, muru auladakum bis sholati wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan sholat ketika usia 7 tahun, tapi kalau nggak mau sholat jangan pukul. Terus tuh ya 8 tahun, 9 tahun jangan pukul. Wadribuhum 'alaiha, boleh dipukul kalau nggak mau sholat, wahum abna'i asyri sinin, kalau usianya sudah 10 tahun. Itu pun bukan pukulan menyakitkan, tapi pukulan mendidik saja. Pukulan penuh kasih sayang saja. Tidak boleh di satu tempat berulang-ulang sampai berbekas, nggak boleh. Ya, wa farriq bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur anak laki dengan anak perempuan. Itu 10 tahun pendidikan seks. Ya, pendidikan seks itu yang udah jelas-jelas ketika sudah besar nggak boleh lagi sekasur. Laki dengan perempuan, abang adik nggak boleh. Ya, dan anak laki-laki dengan ibunya juga nggak boleh. Anak perempuan dengan bapaknya juga nggak boleh, harus sudah dipisahin ya. Kenapa? Ini pendidikan seks sebenarnya di dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab lebih seru lagi, dari anak masih bayi. Kalau ada anak bayi di kamar suami istri, ibu dari si anak itu nggak boleh hubungan suami istri di sana. Jadi anak bayinya harus dipindahin dulu. Padahal anak bayi ya, itu Umar bin Khattab kan sifatnya memang sangat menjaga. Ya luar biasa sampai sedemikiannya, karena dia khawatir nanti anak itu kan memang merekam apa yang didengar, merekam apa yang dilihat. Anggap anaknya nggak ngelihat lagi tidur, tapi kan dengar. Anak itu mendengar saja sudah merekam ya, hati-hati. Jadi ada kewajiban mengkodok ya. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Nova Aryani. Beliau menanyakan tentang ketentuan fidyah itu berapa? Apakah sesuai dengan pengeluaran sehari-hari atau sesuai dengan harga beras, sekilo beras, dan dibayarkan kapan? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi fidyah itu fafidyatun ta'amu miskin. Allah SWT sudah mengatakan fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan. Memberi makan orang miskin setakaran kadar makan kita.
setakarannya takaran kadar makan kita. Kita kalau makan buka puasa deh yang paling mungkin paling wah ya. Ada pembukanya, ada cemilannya, ada nasinya, ada lauknya, ada juga belakangnya terakhir ya. Dari appetizer, main course sampai dessertnya ada semua gitu ya. Cuci mulutnya ada. Nah, itu seberapa itu harganya? Apa 30.000 segitu ya, sekotak misalnya atau sepiring? Nah, maka dihargakanlah sehari 30.000 satu orang fakir miskin. Jadi satu hari nggak puasa Ramadan, ya fidyahnya adalah memberi makan satu orang fakir miskin. Takaran makanan ya, takaran makanan kita. Kan cara makan kita beda-beda ya, apalagi yang udah sepuh. Wah, itu berbagai orang sepuh saya sudah teliti. Ternyata ada yang cuman pengen nasi sama kuah sayur aja. Udah nggak bisa makan apa-apa, giginya sudah nggak kuat. Bahkan maunya cuma nasi sayur sama sayur bening sama tahu aja, udah nggak bisa yang lain-lain. Itu mah murah. Ya, jadi bisa jadi fidyahnya cuma 10.000. Nah, terus tadi disebutkan kalau kuli-kuli bangunan. Mungkin kita akan mengatakan kuli bangunan berapa sih penghasilannya? Kok syariat bilang boleh nggak puasa tapi fidyah? Bukankah fidyah mahal? Oh, fidyah itu nggak ada takaran begitu. Jadi takarannya memang takaran cara makan kita. Ya, jadi kalau kuli bangunan dan fidyah itu takarannya takaran kita iftar. Takaran kita iftar itu apa sebenarnya? Sarapan ya. Makanya kita kalau sarapan juga disebutnya fatur ya. Jadinya fatur itu ya lagi sarapan, iftar itu membatalkan puasa. Makanya kalau kita tahu orang barat bilang sarapan itu kan breakfast. Breakfast itu kan batalkan puasa. Karena semalaman itu breakfasting maksudnya. Kan kita semalaman dihitungnya puasa. Orang-orang yang lagi ngecek ke lab juga gitu kan. Puasa ya Bu, puasanya paling simpel apa? Karena habis puasa nanti suruh dicek lagi darahnya, habis itu makan, ya jangan puasa yang beneran gitu ya, puasa yang cuma dari malam sampai pagi gitu kan, hitungannya seperti itu. Jadi takaran kita buka puasa dan takaran kita sarapan. Nah kalau lagi sarapan, biasanya kuli-kuli bangunan itu simple. Segelas kopi dengan 3 gorengan, berapalah harganya? Jadi ternyata berbeda-beda, paling 7.000 kalau sekarang mungkin atau 8.000 sekarang. Jadi masing-masing orang beda ya. Jadi nggak bisa takaran pakai sekilo beras atau misalnya 1 mut gitu ya, nggak, takarannya yang kita makan. Makanya disebutnya fidyatun ta'am. Fidyahnya makanan. Kalau sekarang dikonversi jadi uang boleh? Boleh. Karena ada juga orang-orang fakir yang kita kasih makanan nggak mau. Itu kejadian pernah tuh bagi-bagi makanan, padahal makanannya bagus banget di box yang harganya satu boxnya 35.000. Tukang-tukang sapu di pinggir jalan itu ya di Tangerang Selatan, marah dikasih itu. Dia mengatakan, ibu-ibu kami tuh butuhnya uang. Astagfirullah, ini makanan mahal ya. Ternyata mereka butuhnya uang. Udah bagusnya dikonversi aja, dikasih uang lebih bagus. Kan sasaran sedekah yang paling tepat adalah orangnya memang betul-betul ya, ini sedekah yang tepat sasaran ya. Orangnya betul-betul membutuhkan bantuan tadi. Jadi kalau makan mah mereka mungkin mencukupkan, nggak perlu yang mewah, yang sepiring 35, ya 35.000, mereka mungkin butuh uangnya untuk kebutuhan lain. Berikan itu, ya. Jadi sedekahnya biar tepat sasaran. Dibayarkan kapan? Pokoknya sebelum ketemu Ramadan lagi. Paling cakep sih saat Ramadan ini, gitu ya. Kenapa? Supaya pahalanya berlipat ganda. Ya, ini udah masuk terjawab pertanyaannya Ibu Raihatus Solehah. Ya. Iya. Jadi Bu, untuk penegasan Bu tadi, jadi untuk fidyah itu lebih baik dalam bentuk uang ya? Iya, kalau lihat ininya ya, lihat masyarakatnya. Jadi fidyah nggak dihitung 3 kali makan ya Bu ya, 1 kali makan saja nih ada pertanyaan. Ya, 1 kali makan. Apakah bentuknya lebih bagus uang? Kalau saya melihat kondisi masyarakat setempat. Masyarakatnya memang sangat senang menerima makanan, afdolnya makanan. Tapi kalau ternyata masyarakatnya, karena sempat pengalaman di beberapa tahun lalu ya, sebelum masuk pandemik itu, bagi-bagiin makanan di daerah BSD, memang daerah ini yang Tangerang Selatan, kawasan perumahan orang elit. Itu kan yang kita kasih makan tukang sapu ya, tukang sapu jalanan ibu-ibu itu. Yang tukang sapu, ternyata dikasih nasi nggak mau. Marah, jadi maunya uang. Ya dikasih nasi nggak mau, maunya uang. Ya sudah, kalau gitu berarti lebih tepat sasaran uang. Jadi dilihat aja. Nah. Ya mungkin juga Bu, kalau misalnya makanan harga 35.000 itu untuk sendiri. Kalau mereka beli sendiri mungkin itu bisa untuk satu keluarga. Betul, mungkin gitu ya. Mereka tuh mikirnya gitu. Kalau mereka beli mungkin kan lauknya aja, beras ada di rumah gitu kan. Ya, lauknya aja, beras ada di rumah, mereka berpikir buat anak-anaknya bisa. Makanya mereka mengatakan ini aja gitu ya, uang aja, ya udah sayang-sayang gitu ya, ngasih ternyata.
Iya, Iya. Allah alam bisawab. Ya, ini di room chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi memang Bu banyak pertanyaan yang di awal itu berkeliaran, tapi ternyata dari pemaparan Ibu itu ternyata jawabannya sudah dijawab gitu. Mau bertanya itu sudah tadi dijelaskan oleh Ibu. Jadi Iya. mudah-mudahan dari teman-teman juga untuk masalah fikih Ramadan ini sudah sangat jelas dan sangat gamblang dijelaskan oleh Bu Itu bagus, ada pertanyaan lagi Rika. tuh. Ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi dari Bu Rifka ini, jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya di 10 terakhir ya Bu ya? Ya, nih bagus sekali. Ya, ini kita lihat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya Rasul mengatakan taharraw Lailatul Qadri fi Ramadan. Carilah Lailatul Qadar sebulan penuh Ramadan. Jadi disuruh cari itu sebulan penuh Ramadan karena Rasul nggak bisa memastikan di malam apa. Pokoknya cuma lailatun ya. Fihi lailatun cuma satu malam ya. Jadi sahabat itu pertama itikaf 10 hari pertama bersama Rasul. Pulang ajak ke rumah. Jibril datang. Ya, wahai Muhammad yang kamu cari masih di depan. Rasul panggil lagi tuh, ayo yang mau dapat Lailatul Qadar balik lagi ke masjid, balik lagi ya. Itikaf bersama Rasul. Selesai 10 hari kedua, Jibril datang lagi. Yang kamu cari masih di depan. Jadi disuruh kumpul lagi tuh sahabat semuanya. Itikaf lagi 10 hari ketiga di masjid ya. Nah, itulah ketika di 10 hari terakhir tadi kejadianlah ya ada sahabat yang bertengkar suatu malam padahal Rasul dikabarkan oleh Jibril kayaknya malam ini Lailatul Qadar, bersiaplah. Akhirnya kata Jibril nggak jadi turun malam itu. Nah, hari kejadian itulah yang Rasul katakan mungkin ini barokah buat kalian, ini takdir terbaik buat kalian, nggak jadi turun malam ini, carilah di malam ke 23, 25, 27, 29. Ya, jadi yang malam ganjil berarti kan ya, 23, 25, 27, 29 yang terakhir. Nah, itu ada satu hadis yang lain, itu sahih juga. Hadis yang lain ketika Rasul sudah mengatakan iltamisu atau taharrau lailatul qadri fi Ramadan, carilah sebulan penuh Ramadan, maka kemudian sahabat menawar. Sahabat kan biasa suka nawar ya, karena kemampuan fisik mereka ada yang lemah, nggak kuat seperti sahabat yang siangnya sudah beraktivitas, malamnya bisa begadang. Mungkin ada yang nanya, emang begadang Ustazah harus, kalau sahabat disuruh qiyam, itu qiyam asli mereka. Memang berdiri dan juga sampai pagi. Kalau kita kan, udahlah kita mengambil yang di surat Muzammil aja ya, nisfahu awin kusminhu qalilan au zid alaihi gitu kan ya. Jadinya memang kita mah kalau nggak setengah atau dikurangin lagi dikit atau ditambah dikit aja, itu patokan kita. Kalau sahabat tidak, yang namanya qiyam, ya udah semalaman. Makanya ada yang nawar, janganlah 30 hari ya Rasulullah. Kami juga ingin dapat Lailatul Qadar tapi nggak kuat kalau 30 hari begadang. Kita juga bisa ngerasain ya, kadang-kadang begadang 3 hari aja udah hari ketiga tuh kayaknya bumi goyang gitu ya. Iya, padahal mah bukan gempa, kitanya yang tensinya udah nggak normal gitu ya. Jadi aja tidur. Nah, jadinya memang luar biasa. Sampai ada yang nanya, ini gempa ya? Bukan gempa, itu tensi kita yang udah nggak normal. Nah, jadi ternyata Rasul ringankan untuk sahabat yang nggak kuat. Carilah di malam ganjil dalam sebulan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. Ingat nanti malam ke 13 ya. Malam ganjil. Malam ke-13 nih. Cari ya, istirahat deh siang-siang begini nanti insya Allah bisa malamnya bangun. Yang panjang gitu ya. Lumayan kan kalau semalam aja dapat 3 juz aja udah lumayan. 3 juz atau kalau nggak kuat ya 2 juz gitu. Jadinya memang disebutkan sahabat yang itu sudah pergi, datang lagi sahabat yang lain. Ringankan buat kami, nggak kuat. Kalau malam ganjilnya saja kan sudah 15 hari selang-seling. Nggak kuat ya Rasulullah, ringankan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, oke kalau gitu carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi plus i'tikaf. Nah itulah kenapa keluar riwayat i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ya, jadi ternyata karena itu gara-garanya. Sahabat ada yang nggak kuat, dikhususkan lagi. Akhirnya 10 hari plus i'tikaf. Kalau yang tadi nggak pakai i'tikaf nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus di masjid gitu. Kalau yang ini di masjid. Nah, akhirnya datang lagi berapa orang sahabat. 10 hari, ya Rasulullah plus i'tikaf berat, ringankan buat kami. Kami i'tikaf tapi ringankan. Ya jangan 10 hari. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ya sudah carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Berkurang kan berarti 21, 23, 25, 27, 29. Itu pun Rasul mencontohkan selalu masuknya bukan di malam 21. Ya, tapinya di hari ke-20 Rasul masuknya. Ya, jadi masih siang tuh Rasul sudah masuk. Dan keluarnya kapan? Keluarnya bukan di malam 30 Rasul. Keluarnya di hari Lebaran. Itulah Rasulullah biasanya. Salat Id itu baru keluar dari i'tikaf ya.
Jadinya bukan yang malam-malam kan biasanya udah pada pulang ya. Karena besok lebaran, kalau Rasul enggak. Sholat id baru keluar dari itikaf. Nah, akhirnya datanglah seorang kakek-kakek. Ya Rasulullah, kalau saya udah tua begini nggak bisa juga 5 hari di 10 hari terakhir Ramadan. Sebutkanlah satu malam saja supaya saya dapat Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Khusus untuk Anda, wahai kakek, carilah Lailatul Qadar di malam ke-27. Sebenarnya itu resep khusus untuk si kakek. Masalahnya sekarang dipakai untuk manusia ya. Sedunia ini makanya malam 27. Yang lainnya sudah dilupakan. Jadi kalau mau jaga sebenarnya dijaga aja. Cuman semakin ke sana harus semakin kenceng jaganya. Ya, semakin ke akhir semakin kenceng, malamnya semakin panjang. Ya, kalau sekarang kita masih ya kadang-kadang kebangun, kadang-kadang tidur. Kalau bisa sih kalau udah 10 hari terakhir, kalau bisa ya idealnya sih udah nggak ada aktivitas lain di siang harinya. Jadi memang betul-betul tilawah istirahat malamnya full kalau bisa. Itu kan bicara ideal ya. Saya juga nyari waktu yang kosong tuh susah banget gitu ya. Pengennya emang udah tilawah aja. Ternyata jadwal berdatangan gitu ya susah. Jadi memang kalau bisa mah sudah tilawah saja ya. Kemudian perhatikan sekeliling. Ingat syahrul muasah, bulan empati. Kalaulah kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada saudara kita untuk uang, apapun yang bisa kita berikan. Berikan makanan kah, perhatian kah, kasih sayang, atau kita yang jadi penyalur. Ada banyak loh orang-orang yang mampu dan bingung mau nyalurin kemana. Jemput bolanya. Kita tahu gitu ya, kita tahu orang-orang ini yang membutuhkan itu. Itulah makanya kenapa penting pada akhirnya kita yang menjemput bola kebaikan tadi. Insya Allah sudah terhitung ya, seperti kita juga yang berinfak. Mandala ila khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan terhadap sesuatu maka dia seperti yang mengerjakan kebaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Teh Dian masih kekunci suaranya. Halo, ya. Ya, oke. Ya, jazakallah Bu Ustazah. Jelas banget. Dan banyak hal-hal baru yang ternyata saya juga baru tahu ternyata ya. Kenapa orang mengejar tanggal 27 gitu ya. Bukan ada 1, 2, 3 gitu, karena ternyata ada kisahnya. Alhamdulillah, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup acara ini. Langsung mungkin bisa dibuka atau raise hand. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mangga Teh. Ya. Sebelum meninggal ayah saya, beberapa waktu gitu nggak mengikuti tidak melakukan saum. Tapi masih ada sadar, lalu kadang-kadang lupa juga gitu. Apakah itu kami ahli waris harus mengkodok atau gimana? Ya. Udah sepuh belum waktu wafat? Ya, usianya memang sudah 80-an, 70 sekian gitu. Ya. Jadi waktu wafat di Ramadan ya? Tidak. Oh enggak. Sebelum Ramadan. Ya. Tapi punya hutang Ramadan. Ya, beberapa tahun terakhir itu tidak mengikuti gitu, tidak puas. Tidak saum lagi mungkin. Karena sepuhnya ya, karena sudah manulanya. Iya, cukup difidyahkan saja. Sudah setruk gitu, Ustaz. Iya, difidyahkan saja, difidyahkan oleh ahli warisnya. Oke, terima kasih. Sami-sami ya. Jadi kita melihat kondisi almarhum atau almarhumah ya, yang kita sebagai ahli warisnya, waktu kondisinya wafat dia masih muda atau tidak. Waktu kondisinya wafat dia masih sanggup puasa atau tidak. Kalau misal bibi saya juga baru wafat gitu ya, pekan lalu, belum sampai sepekan ya, karena COVID-19 yang di Semarang. Itu masih muda, ya masih sanggup puasa Ramadan biasanya. Cuman memang begitu masuk 1 Ramadan masuk rumah sakit. Begitu 7 Ramadan wafat COVID-19 ya. Jadinya karena ternyata positif COVID, berarti kan ada 7 hari tuh yang dia tidak puasa. Ya, sudah masuk ICU dari hari pertama Ramadan. Itu 7 hari itulah yang jadi hutang dipuasakan oleh anak-anaknya. Karena dia masih muda dan dia biasanya puasa Ramadan dan masih sanggup. Sebelum-belumnya masih punya hutang dan sudah dia kodok sendiri gitu ya. Artinya memang sakitnya baru mendadak, qadarullah COVID, dan insya Allah semoga menjadi bagian dari syuhada COVID ya, wafat baru kemarin ya, 7 Ramadan baru wafat. Jadi itu kalau dia kondisinya harus dikodokkan karena orang yang memang belum masuk kategori fidyah.
Ya, dan penyakitnya juga bukan penyakit kronis yang sudah menaun. Kalau penyakitnya kronis sudah menaun seperti stroke ya, sudah stroke 10 tahun, nah itu fidyah saja cukup. Tapi kalau baru saja sakit terus kemudian wafat, cukup dipuasakan oleh anak-anaknya, tidak perlu difidyahkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah jelas ya Teh Puji. Mangga dari teman-teman yang lain masih ada? Sudah tidak ada ya? Cukup? Ya, oke. Alhamdulillah. Untuk Bu Arika, jazakallah khairan atas ilmunya, sharing-sharingnya, dan subhanallah ya banyak sekali ilmu-ilmu baru, hal-hal baru yang bisa kami dapatkan. Semoga tidak kapok untuk nanti bisa hadir lagi di Subang. Insya Allah. Ya, kemudian dari Bu Rifka sudah ada pinangan Bu untuk menjadi konselor untuk ketahanan keluarga di Subang. Subang juga nggak tetap tahu perkembangan di Jakarta sana, termasuk ya ilmu-ilmu yang mungkin kalau di daerah agak sedikit tersendat gitu ya, mungkin ada hal-hal baru yang bisa kami dapatkan nanti dari Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami, ilmu-ilmu baru. Semoga Allah membalas dengan yang berlipat ganda untuk Ibu dan keluarga. Amin. Bangga teman-teman semua, ini ada permintaan dari host. Kita sebelum ditutup berfoto dulu. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa mengaktifkan sebentar videonya supaya terlihat. Sebentar saja. Dimohon untuk bisa membuka videonya supaya kita bisa berfoto dulu bersama, meskipun tidak di satu tempat, tetapi kita di satu tempat maya. Ya, mangga Teh Dede sudah siap? Ya Teh, masih banyak yang belum dibuka kameranya. Oh iya. Mangga Teh. Teh Rina, Teh Murni, Bu Willy, kalau bisa dibuka sebentar videonya, kita akan coba berfoto. Senyum sebentar ya. Senyum sebentar ya. Kita sudah ada, Teh Iis, Teh Eka, sudah ada. Teh Willy, ya Teh Murni, Teh Iis. Ya, mangga Teh. Ya Teh. Baru slide pertama, sekarang slide kedua ya. Ya, silakan senyum dulu. 1, 2. Sudah Teh, jazakillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih sudah meng-off-kan videonya sebentar untuk foto bersama. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kajian keluarga jilid ke-1. Mudah-mudahan nanti tim divisi ketahanan keluarga akan menggulirkan kembali jilid-jilid selanjutnya, dan mudah-mudahan ini juga perdana ya, kegiatan pertama BMB yang memang baru berdiri tanggal 30 Maret di Subang. Jadi mudah-mudahan ini acara ibu-ibu, acara emak-emak pertama, tapi bukan yang terakhir, dan mudah-mudahan kiprah-kiprah kita untuk menebarkan dakwah di Subang bisa semakin menggelora lagi. Momen Ramadan mudah-mudahan ini menjadi momen yang sangat penting dan berarti bagi kita semua. Oke, semuanya atas nama panitia kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di
acara-acara BMB selanjutnya. Dan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran pada Bu Erika atas mohon maaf lahir batin. kehadirannya di forum ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih mau Ibu ya diundang kembali. Insya Allah. Terutama ini untuk fikih wanita gitu, karena memang kalau di Subang ini kita belum punya gitu ya akhwat yang memiliki kafa'ah syar'i khusus di fikih. Oke, mungkin teman-teman semua, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu, hatur nuhun. Sama-sama Bu. Allah khairan katsiran, mohon pamit. Assalamualaikum. Yang belum mengisi absen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan diisi. Ustaz Agung. Mangga semuanya. Sami-sami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atasnya saya mati. Pada minta. Punten untuk absen yang belum ya diantos. Sama tadi ya. Kemudian di-share lagi Teh. Engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cinta. Teman yang belum absen dia tunggu ya absennya. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami.
Ya, jazakillah untuk semuanya ya. Saya tutup aja ya Zoom-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh. Waalaikumsalam. Oh muslimah Untuk semuanya. berbahagia